ini kita akan belajar terkait dengan Departemen Radiologi, yaitu Anatomi Normal Rongga Mulut. Sebelumnya perkenalkan, saya Ovia Melda, saya alumni dari Universitas Airlangga. Oke, kalau kita belajar terkait dengan radiografi, pasti kita terbesit antara pemeriksaan dari pasien gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nantinya ketemu sama pasien nih, untuk yang utama pasti kita akan melakukan pemeriksaan secara klinis. Jadi misal ada pasien nanti datang, kemudian dia misalkan ngomong, dokter saya gusinya bengkak nih dok. Nah berarti yang pertama dilakukan apa nih? Yang pertama harus dilakukan pemeriksaan secara klinis. Baik dari visualnya gimana, kemudian kita lakukan palpasi pada regio yang bengkak gitu ya. Gimana dia bengkaknya itu, odemnya bagaimana, konsistensinya, kemudian warnanya gimana, kemerahannya. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan klinis gitu ya, yang dapat dilanjutkan ke pemeriksaan giginya, kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, salah satu pemeriksaan penunjang di kedokteran gigi yaitu radiografi. Jadi radiografi ini bukan pemeriksaan yang pertama, tetapi radiografi ini adalah pemeriksaan untuk penunjang, untuk melakukan pemeriksaan diagnosis pastinya nanti ketika teman-teman berhadapan dengan pasien. Kemudian setelah itu kita belajar nantinya tentang yang pertama radiografi anatomi gigi, radiografi anatomi maksila, kemudian radiografi dari anatomi mandibula. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu nih, bagaimana sih interpretasi dari radiologi. Kenapa sih kita harus memahami anatomi normal dari rongga mulut? Tentunya ketika nantinya kita ada pasien datang nih bawa film, udah radiografi, udah foto, kemudian kita kalau misalkan tidak paham anatomi normal dari rongga mulut, nanti kita bingung gimana cara membedakan apakah itu gambaran normal, apakah itu gambaran yang abnormal. Jadi ketika nanti kita sudah belajar nih anatomi normal, jadi nanti untuk ketika misalkan teman-teman dapat pasien, udah ada foto radiografinya, teman-teman bisa paham, oh ini ternyata normal kok, ini gambaran normal kok, bukan gambaran patologis. Jadi teman-teman bisa memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan foto radiografi yang telah dilakukan. Nah, kalau kita belajar terkait dengan interpretasi radiologi ya, itu berarti terdapat dua gambaran struktur internalnya. Ada radiopak dan ada radiolucent. Jadi, ketika gambaran itu berwarna putih, gitu ya, seperti yang ini, berarti dia dinamakan gambarannya radiopak. Jadi ini di awal kita belajar dulu nih radiopak sama radiolucent, karena nanti di selanjutnya slide-nya kita akan belajar tentang radiopak dan radiolucent. Jadi biar nggak bingung. Kalau radiolucent berarti gambaran yang berwarna gelap, atau di sini seperti abu-abu atau hitam, itu radiolucent. Jadi kayak misal ini, itu juga radiolucent. Kalau radiopak berarti sesuatu yang warnanya putih, gitu ya. Oke, kita next. Nah, sebelum kita belajar nih tentang radiografi anatomi normal, kita harus juga tahu radiograf tentang tekniknya ini apa aja sih, gitu ya. Jadi akan dibahas secara singkat terkait dengan teknik-teknik radiografi pada kedokteran gigi. Yang pertama kita belajar radiografi periapikal. Nah, kalau kita belajar periapikal berarti di situ ada suatu film kecil gitu ya. Kemudian indikasinya apa? Ternyata yang pertama indikasinya adalah deteksi dari infeksi atau inflamasi apikal. Jadi kalau kita mau lihat daerah apikal dari gigi di sini gitu ya. Kalau misalkan kita mau lihat nih di daerah apikal sini dari gigi itu ada apa sih? Misal kita mau lihat apakah ada kista, apakah ada abses, granuloma. Untuk memastikan, nah kita bisa melakukan radiografi periapikal. Kemudian yang kedua, penilaian status periodontal. Karena di radiografi periapikal kita bisa melihat terkait dengan misalkan resorpsi tulang alveolar. Dia resorpsinya udah seberapa sih gitu ya. Resorpsi tulangnya udah seberapa, misalkan dia udah resorpsi banyak,
oh mungkin ini poketnya sudah dalam. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan poket menggunakan probe WHO untuk konfirmasi kembali. Apakah benar nih poketnya dalam di gigi ini? Kemudian yang ketiga, setelah trauma gigi dan tulang alveolar. Jadi misalkan ada seseorang pasien datang, kemudian dia mengeluhkan setelah terjadinya trauma, kemudian di tulang alveolar. Nah, teman-teman ada di satu regio gigi saja, itu bisa melakukan radiografi dari apikal. Kemudian yang keempat, penilaian keberadaan dan posisi gigi yang tidak erupsi. Nah, berarti ketika ada gigi, kita lihat pemeriksaan klinisnya, oh kok caninus permanennya nggak ada ya, kok habis incisif lateral langsung premolar nih. Nah, kita harus curiga, di mana nih gigi caninusnya gitu ya. Apakah dia impaksi, apakah dia agenisi, nggak ada benihnya. Kita bisa lakukan periapikal. Kemudian yang kelima, penilaian morfologi akar. Nah, ketika kita lihat radiografi, tentunya untuk periapikal, kita bisa lihat akarnya. Oh, ini akarnya satu normal. Kan dia ada akar yang dilaserasi gitu ya. Dia akarnya miring nih, miring banget ke distal gitu. Jika akan dilakukan ekstraksi, harus dilakukan waspada nih operatornya. Oh, dia dilaserasi, berarti akan lebih susah untuk melakukan eksonya. Kemudian prosedur endodontik itu untuk kontrol guta percanya gimana, apakah overfilling atau underfilling gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi implan ya. Kemudian setelah kita belajar tentang radiografi periapikal, ternyata periapikal ini tekniknya ada dua. Ada periapikal biseksi, ada nanti periapikal paralel. Nah, jadi untuk teknik intraoral yang periapikal biseksi itu yang dimana ketika arah sinar X-nya itu tegak lurus dengan garis imajiner. Nah, apa itu garis imajiner? Kita lihat di gambar ini ya. Jadi ada garis ini ya, garis imajiner. Garis imajiner itu apa? Yaitu garis yang membagi sudut antara sumbu gigi dan sumbu film sama besar. Jadi dia itu di antara sumbu gigi ini ya, sumbu gigi dan film. Jadi dia akan membagi sudutnya itu sama besar. Jadi dia sudutnya sama besar di tengah-tengah dari film dan sumbu gigi. Jadi gampangnya kayak kita membentuk segitiga sama kaki. Jadi kakinya ada axis of the teeth, jadi ada sumbu gigi, ada film. Nah, dia ada di tengah-tengahnya, namanya garis imajiner. Nah, arah sinar X ketika di periapikal biseksi itu harus tegak lurus dengan garis imajiner. Jadi seperti di gambar ini ya, dia harus tegak lurus. Tegak lurusnya bukan terhadap film, bukan terhadap sumbu gigi, tapi terhadap garis imajiner. Indikasinya apa? Indikasinya untuk melihat lesi periapikal, melihat posisi impaksi gigi. Kemudian ketika pasien-pasien yang dia tidak nyaman dengan penggunaan film folder, ya. Ini nanti kita belajar di teknik paralel. Di teknik paralel itu harus menggunakan film folder. Nah, pasien-pasien yang memiliki refleks muntah yang tinggi, kemudian sensitif, itu biasanya akan muntah ketika dilakukan teknik paralel menggunakan film folder. Jadi salah satu alternatifnya bisa menggunakan periapikal biseksi. Nah, gimana untuk sudut dari konnya itu bisa dilihat di tabel. Jadi kalau incisif, maksila itu 40 derajat, caninus 45 derajat, dan seterusnya yang ada di tabel ini. Ya. Kemudian, nah ini gambarnya untuk teknik bisecting dari periapikal. Jadi dia tegak lurus dari garis imajiner, ya. Jadi tegak lurus. Kemudian yang kedua ada teknik paralel. Kalau teknik paralel dia menggunakan film holder. Nah, bentuk dari film holder ini bermacam-macam gitu ya. Ada yang seperti ini. Jadi ada yang dari kertas, ada yang beneran dia
sudah dari pabrik gitu ya, dibuat film holder. Nah, kalau paralel bedanya adalah sinar X diarahkan langsung ke pusat eksis objek. Jadi dia langsung diarahkan ke sumbu gigi tanpa ada garis imajiner seperti teknik bisecting. Ya, biasanya digunakan untuk melihat kelainan periodontal. Biasanya digunakan pada gigi-gigi posterior rahang bawah. Jadi dia mudah untuk diberikan film holder. Tapi kalau misalkan nih di gigi anterior rahang atas, nah dia kan ada bentuk palatungnya tuh. Kalau misalkan dia dikasih film holder, dia akan kesulitan. Makanya biasanya dilakukan teknik bisecting gitu. Jadi untuk gambarannya seperti yang ada di layar ini ya, yang ada di gambar, di mana film holdernya, kemudian cone-nya ditaruh di sini, kemudian pasien akan menggigit si film holdernya gitu ya. Kalau misalkan pasien tidak memiliki refleks muntah yang tinggi, itu bisa dilakukan teknik paralel.